Dan kalau masuk ke pembuluh vena itu memang ada kemungkinan untuk menyalurkan nutrisi kayak infus dan sebagainya, itu namanya al-mughdhiyah. Jadi alibro al-mughdhiyah. Jadi itu bisa untuk menyalurkan nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa wa habibina syafiina wa qiratina sallallahu alaihi wa ala wa ummatan wa sayyidina sayyidina wa qala subhanahu wa ta'ala ala wajhusa malik wa kita wa syarihi wa salihim wa qurihim wa nuriyatul munabiru wa alaihim wa fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekarang kita sampai pada aktivitas yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum ahadasya. Jadi aktivitas yang membatalkan puasa itu ada 13. Ahadasya 11 lah. 11. Yang pertama adalah dukhulu ain ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuhin. Jadi yang pertama adalah masuknya benda suatu ke dalam rongga yang terbuka, min manfadin maftuhin. Jadi rongga yang terbuka ya salurannya, jadi enggak buntu. Kalau kemarin yang di makruhat, yang makro itu kan bener ke lubang telinganya terbuka, tapi dia enggak menyalur, dia buntu. Jadi yang maftuh. Di sarahnya untuk keterangan ini para ahli fikih wal fuqaha itu al-mahil salah satan. Jadi yang disebut saluran tadi, yang disebut rongga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ad-dimag, jadi saluran yang menuju ke otak. Terus ke al-maidah, ke itu berarti salurannya menuju ke perut, lambung. Dan yang ketiga adalah wal masanah, yakni ke pencernaan. Kok pencernaan? Bukan. Alat kelamin. Saluran apa itu namanya? Pembuangan. Jadi yang pertama ke otak, kedua ke lambung, ketiga ke itu di alat kelamin. Saluran-saluran yang besar. Jadi kalau yang ke dimag, kemarin ada perdebatan ya, ke dimag itu kayak lubang telinga. Itu dia sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, makruh hukumnya, dan sebagian mengatakan itu membatalkan puasa. Tetap membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan hukum hukmul ibro? Adapun hukum jarum suntik ya, jarum. Nah, maka para ulama juga berbeda pendapat di situ. Kalau yang ghairu tobi, jadi ini kan ghairu tobi. Kalau ini kan tobi. Tobi itu artinya memang secara ciptaan, secara kholqiyah itu diciptakan Allah memang berlubang kan, rongga. Jadi kalau maksudnya sini udah jelas, ijma itu sudah ajma ulama. Tapi kalau ada usaha dari seseorang, ada usaha manusia, fi'lul fa'il, maka kayak tadi jarum suntik, itu sebagian ulama mengatakan dia nggak membatalkan puasa, la yubtilu bihi as-shaum. Tapi sebagian ulama menentang, enggak lah, tetap membatalkan puasa. Lakin raddal farid al-akhir. Jadi sebagian ulama menentang yang itu. Jadi tetap membatalkan puasa. Kalau menurut kedokteran itu kan memang ada yang masuk ke saraf ini, pembuluh vena ya namanya ya, pembuluh vena. Dan kalau masuk ke pembuluh vena itu memang ada kemungkinan untuk menyalurkan nutrisi kayak infus dan sebagainya, itu namanya al-mughdhiyah. Jadi alibro al-mughdhiyah. Jadi itu bisa untuk menyalurkan nutrisi sehingga
pasien atau seorang tidak menjadi lapar dan dahaga. Ada yang ghairu mudhiyah yang tidak menyalurkan nutrisi, dia hanya di bawah kulit doang, kayak jarum apa namanya, jarum bekam atau jarum apa namanya, selain bekam itu apa? Yang pokoknya dia imunisasi lah. Jadi dia nggak mudhiyah, nggak menyuplai nutrisi. Nah, yang kalau yang pertama yang menyuplai nutrisi itu baru yang membatalkan puasa. Tapi kalau yang nggak menyuplai nutrisi kayak bekam tadi kan hukumnya makruh ya, itu nggak sampai membatalkan puasa. Tapi di sini si Syarih ulama yang menyarai matanya ini, beliau berpendapat atau berpijak pada pendapatnya para ahli fikih. Artinya menurut pendapat ahli fikih, para beliau itu mufakat ijma kalau baik yang mudhiyah ataupun yang ghairu mudhiyah maupun yang tidak menyuplai nutrisi, kedua-duanya itu membatalkan puasa sebagai jalur ikhtiar, sebagai jalur hati-hati. Sebagai jalur hati-hati, si Syarih berpijak pada pendapat para ahli fikih tadi. Kalau obat-obatan termasuk kayak infus juga? Ya, itu termasuk mudhiyah. Kalau infus kan memang dia pasti buat nutrisi, jadi badannya jadi nggak terasa lapar dan nggak terasa haus. Istilahnya di bukan situ. lapar sih. Kuat kan lah. Kota kuno mudhiyatan turwi minal atsyi wa tusbiu al-jai'at. Jadi memang dia menghilangkan dahaga sama sebenarnya nggak menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga dan apa namanya, menjadikan kenyang. Tusbiu al-jai'at. Iya, memang berbeda lah, nutrisinya berbeda yang dimasukkan. Tapi kan sanggakannya ketika infus kan dia apa namanya, rasa dahaga sama hausnya kan berkurang kan, tidak seperti memang orang-orang yang berpuasa. Tapi seenggaknya mengurangi itu, menyuplai itu. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah walqai, muntah yang disengaja. Jadi muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Jadi itu apa namanya, ada yang keluar dari perut kayak muntah tadi, atau membatalkan puasa. Ada yang riak, menelan riak, ibtilaun nukhomah, itu juga yuftir, itu juga membatalkan puasa. Riak kan keluar dari kelenjar-kelenjar otak ya, kelenjar-kelenjar otak atau kelenjar-kelenjar kepala keluar, dan itu kalau ditelan membatalkan puasa. Seperti halnya tadi menelan yang keluar dari perut, ini alkohol ini, muntah-muntahan ini, itu juga membatalkan puasa kalau disengaja. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima, berhubungan badan, berhubungan suami istri, itu juga membatalkan puasa. Bahkan kalau disengaja dan tahu hukumnya, kalau itu membatalkan puasa. Emang ada yang nggak disengaja? tahu membatalkan nggak sengaja. Terus apa namanya, tahu hukumnya dan konsekuensinya, maka dia juga selain mengqadha puasa juga harus membayar kafarah dan berdosa. Dosa nggak? Nggak tahu kalau dosa ya. Kalau tahu hukumnya dan disengaja, bisa nggak bayar kafarat? Bisa. Caranya ketika dia sedang dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan bepergian, itu kan puasanya kan bisa dia dalam kondisi ikhtiar ya, bisa memilih antara dua, meneruskan puasa atau muftir, berbuka. Nah, persoalannya yang perlu digarisbawahi, puasanya orang yang sabar itu ghairu mudhi atau la yujibu al-mudhi bih. Jadi puasanya itu
diharuskan untuk jangkep sampai maghrib gitu. Jadi dia kalau misalkan di tengah-tengah kepingin membatalkan puasa itu boleh, artinya wiru mudhi, tidak harus dibablaskan sampai maghrib. Konsekuensinya nanti tentu membayar apa namanya mengkodok di kemudian hari. Tapi tidak wajib membayar kafarat, tidak wajib membayar kafaroh. Artinya karena puasanya tadi itu puasa yang tidak harus sampai maghrib, boleh untuk batal di tengah-tengah. Nah, membatalkan puasa itu loh, itu kan dia boleh membatalkan puasa dengan makanan, boleh membatalkan puasa dengan minum, maka boleh juga membatalkan puasa dengan berhubungan badan. Itu gak tambah warak, tambah lesu. Posisi iftarnya loh, kayak membatalkannya itu loh. Nanti masalah ketika lapar terus kemudian makan ya itu posisinya kan muftir kan. Iya, itu berarti kesempatan dalam kerusuhan nggak sih? Iya kan? Iya, begitulah. Logikanya kalau perjalanan kan nggak kuatnya karena lapar, haus ya kan, pasti pengennya makan, minum gitu ya. Kalau itu ya hal lain ya. Iya kan boleh. Iya kan? Boleh, iya. Boleh. Nggak harus membayar kafarat. Iya. Statusnya itu dia puasanya memang puasa yang boleh demikian. Iya, iya. Logika aja maksudnya. Dan itu tidak harus membayar kafarat. Kalau nggak berpergian dalam keadaan mukim, itu kan bayar kafarat. Sama-sama sengaja ya. Karena wujubul imsak, karena memang harus ngeker sampai maghrib itu kan, sampai ghurubu syamsi harus ngeker wujubul imsak. Kalau di sini kan nggak ada wujubul imsak, Mangan sih baru ngono. Itu kalau dalam keadaan mukim. Itu kalau keadaan mukim. Tapi kalau keadaan travel boleh. Secara fikih loh ya, secara fikih. Masalah pangeran kok nulayani kayak modern ngono kok gilah modern ngono ya ngerti lah. Tapi memang boleh. Nah, bagaimana kalau kita dalam keadaan safar, bepergian malam kan, nyampe rumah, nyampe Purworejo itu siang. Siang. Terus? Nah, posisi siang itu posisi dalam keadaan dia berpuasa atau enggak. Kalau misalkan dalam keadaan tidak berpuasa, apakah harus dilanjut? Kayak orang yang lupa niat loh. Orang lupa niat kan dia punya kewajiban untuk melanjutkan puasa kan kalau Syafi'i. Iya. Nah, apakah ketika tadi safar jebret terus sampai rumah itu kan berarti dia sudah dalam keadaan mukim. Artinya apakah dia harus melanjutkan sampai maghrib ataukah boleh aja nyemil penak-penak mangan itu terus kayak mangan itu terus kayak. Nah, itu memang boleh keduanya, Itu kayak orang boleh jamak gitu perjalanannya. Sudah sampai rumah masih boleh jamak apa enggak? Kasusnya hampir sama mirip. Rukshohnya masih ada apa enggak? Ketika sudah nyampe kan? Ketika udah nyampe itu rukshohnya masih berlanjut atau enggak? Iya. Dan ternyata masih berlanjut. Masih berlanjut, silakan pilih ngono. Nah, dan tidak membayar kafarat, nggak membayar kafarat, hanya mengkodok di kemudian hari. Iya. Terus no. Terus no. Jangan dipenak-penak no. Astagfirullahaladzim. Kayak nggak enak gue mandek kayaknya. Nah ini tadi wakuluman lazimah wal imsak. Iya. Seperti tetap harus kayak kersi mah. Wakuluman lazimah wal imsak. Wakuluman lazimah wal imsak. Jadi setelah nyampe tadinya kan nggak berpuasa. Setelah nyampe berarti dia harus berpuasa, melanjutkan puasanya. Tapi tidak berbayar kafarat, Ngeker kan berarti tetap nyaur kan? Menahan itu. Iya. Tetap nyaur kan? Tetap nyaur. Nah, iya. Nyaur di kemudian hari nyaur dia. Nah, iya. Jadi tadi dalam perjalanan masih makan.
atau minum dipuas-puaskan nyampe rumah jebret nyampe Purworejo, berarti tadi wujubul imsak, menahan menahan untuk tidak makan dan tidak minum sampai ghurubi syamsi, sampai maghrib. Tapi nggak bayar kafarat. Itu menurut Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah, dan menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, mengqadha dan membayar kafarat. Ya, itu tentang apa tadi itu jima. Tentang jima aja terus ketenagaan. Wa khurujul mani bi mubasyarah. Yang membatalkan puasa juga khurujul mani bi mubasyaratin bisa watin ma'al amti wal ikhtiyar. Keluarnya air mani dengan sentuhan, ya kan? Entah sentuhan lawan jenis atau sentuhan sama jenis. Sentuhan sendiri maksudnya. Sentuh sendiri. Hah? Ya pokoknya sentuhan antar kulit lah, sentuhan antar kulit. Bisa watin kan? Memang biasanya bisa watin ya lawan jenis ya. Tapi kalau di pondok biasanya ada meril kan, al-amrod. Nah itu kalau bisa watin ya tetap aja nggak boleh. Kalau bisa watin, apalagi ma'al amdi, sengaja kan, wal ikhtiyar, ada pilihan untuk enggak sama menyentuh, kok dia sentuh aja, itu membatalkan puasa. Wal ilmi bitahrim bil kulli. Jadi dia yang tahu kalau itu hukumnya haram, itu tahu, tapi tetap ya sentuh sampai keluar mani, itu membatalkan puasa. Kalau nggak sampai keluar mani gimana? Kalau sampai keluar mani berarti itu yang ibtalu shaum kemarin itu apa sih? Ya, orang puasa tapi berkata-kata enggak itu kamin soimin laisa lahu min syai'in ilal ju'. Itu termasuk yang membatalkan al-muftirat al-ma'nawi. Lah iya itu maksudnya itu. Bukan yang al-hisiyah. Kalau al-hisiyah kan dia wajib mengqadha di kemudian hari. Tapi kalau yang membatalkan secara ma'nawiyah, benar dia nggak membatalkan nggak wajib mengqadha, tapi secara esensi dia sudah batal. Sudah menghilangkan pahala kan maksudnya. Nah ya kayak orang puasa tapi dia tetap melakukan selain makan dan minum tapi tetap berkata-kata jelek, tetap rasa-rasan, ya kan, secara fisiknya ya dia nggak makan nggak minum, iya kan gitu maksudnya. Itu masuk ke hadisnya. Kalau di sini kam min soal laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jadi banyak sekali para orang-orang yang melakukan puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala. Itu termasuk al-muftirat al-ma'nawiyah, yang membatalkan secara esensi, secara ma'nawiyah. Terus wal junun walau lahdo, gila, ujuk-ujuk langsung menjadi gila dadakan gitu kan, itu juga membatalkan puasa. Walaupun cuma sebentar, gilanya itu cuma sebentar, itu juga membatalkan puasa. Terus wasakru wal ihma inta ada bima walau lahdo, mabuk, jelas sama mabuk. Ini bukan mabuk ini ya, bukan mabuk mobil ya. Mabuk bis. Mabuk perjalanan ini mabuk perjalanan. Enggak, ini mabuk yang itu. Memang mabuk yang mendem ya. Terus sama ihma, pingsan itu juga membatalkan puasa dalam keadaan tidak otaknya dalam keadaan tidak sadar. Itu tidur kan juga dalam keadaan tidak sadar. Ada mabuk panganan dia tangi. Iya. Beda. Nanti ini yang bisa bedakan ya ahli medik lah, yang bisa bedakan antara pingsan sama tidur. Tapi tidur katanya otaknya juga masih bekerja loh. Kalau pingsan otaknya bekerja nggak? Enggak kayaknya. Ya tidur kan masih kadang mimpi. Kalau pingsan kan lebih dalam dari itu ya. Nggak tahu apa-apa. Berarti kayak orang kejang itu juga sama ya? Iya. Dia kan nggak sadar kan? Nah, walau data. Ya, walaupun sebentar itu sudah membatalkan puasa. Sebentar membatalkan puasa, amma jami'an apalagi sampai sehari full ya.
sepanjang siang, apalagi sepanjang siang itu pasti membatalkan puasa. Warida dan apa ini? Rida itu murtad. Naudzubillah min dzalik waliyadzubillah. Terus haid, nifas dan melahirkan. Sudah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang iktikaf. Allahumma fa'ala. Terima alam tanah yang akan terlalu mengikuti subhanallah perkara satu yang disebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.